pilihan kamu adalah antara A atau D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Reska dan masih nongkrong di kedai Math OO. Apa kabar kalian yang sekarang kelas 12 ataupun yang gap year yang sedang mempersiapkan UTBK tahun 2021? Tentu lebih siap dong ya. Nah, mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan yang semangat untuk menyongsong UTBK tahun 2021. Video kali ini kakak khusus akan membahas satu di antara tipe soal dari TPS ya, yaitu pengetahuan kuantitatif. Nah kan kalau kalian tahu di pengetahuan kuantitatif itu kan ada 4 tipe soal ya. Yang pertama multiple choice, kemudian yang kedua itu yang tipe soal 1, 2, 3, 4. Nah ini udah umum banget, dua ini udah umum banget. Yang pilihan ganda ataupun yang 1, 2, 3, 4 itu udah umum banget, udah umum ya, karena dari zaman si Penmaru. Waduh, apa itu? Ya kalian belum lahir lah, pokoknya dari zaman dulu yang pilihan ganda sama 1, 2, 3, 4 itu sudah ada. Kemudian yang ketiga itu tipe analisis dua pernyataan, syarat pernyataan cukup atau nggak cukup ya. Nah kemudian yang keempat, ini yang keempat itu adalah analisis perbandingan dua nilai. Nah video ini kakak akan membahas yang ketiga, yaitu analisis pernyataan cukup atau nggak cukup. Jadi analisis kecukupan data. Nah ada tipsnya sebenarnya untuk menyelesaikan soal itu. Jadi tipsnya tuh seperti ini. Untuk tipe soal yang analisis kecakapan data, analisis kecukupan data, itu kan ada tipenya tuh gini, ada soal, kemudian ada dua statement, di mana dua statement ini pasti tidak saling berhubungan, atau bisa jadi berhubungan, tapi yang jelas tidak berhubungan. Kemudian nanti kalian disuruh milih tuh. Nah pilihannya ada 5, A sampai E. Tipe pilihannya kan sama, sehingga kita bisa dari sini kita bisa analisis gitu. Bahasa Indonesianya yang benar apa sih literasinya? Analisis atau analisa ya? Analisis ya, kita bisa analisis nih. Nah coba perhatikan ini. Ini biasanya ada soal, kemudian pernyataan 1, pernyataan 2, kemudian ini jawabannya kan ada 5 ya. Jawaban A itu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke? Ngerti ya? Jadi jangan belibet nih. Jangan belibet nih. Yang B, pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan 1 saja nggak cukup. Oke. Yang C nih, dua-dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja nggak cukup. Jadi ini dari dua pernyataan ini bakalan bisa ngejawab soal kalau digabung gitu kan. Kemudian pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi masing-masing ini bisa untuk menjawab pernyataan dan tidak ada hubungannya. Kemudian yang E, pernyataan 1 dan pernyataan 2 nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke ya, jadi kalian sudah ngerti peta jawabannya. Nah, coba perhatikan nih. Di sini strateginya kalau kalian ingin mengerjakan, baca soal pelan-pelan, ingat di sini tidak perlu menghitung. Ya, nggak perlu dihitung. Tapi kalian benar-benar hanya ngerti konsepnya aja. Konsep dari pertanyaannya maksudnya apa. Kemudian dari pernyataannya kalian juga ngerti. Pernyataannya tuh ada korelasi nggak dengan pertanyaannya. Nah, misalkan gini, ada soal, kemudian ada pernyataan 1. Kalau pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab soal, berarti pilihan kamu hanya 2. Ya, pilihan kamu hanya 2. Kalau nggak A, D gitu. Jadi mulai mengkerucutkan. Kalau mau nembak juga jangan nembak B, C, atau E. Jadi nembaknya antara A atau D gitu. Ya, kalau misalkan kamu udah tahu bahwa pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab soal, maka kamu tinggal cek kira-kira pernyataan 2 ini cukup nggak ya. Kalau misalnya pernyataan 2 itu nggak cukup untuk menjawab soal, ya udah berarti jawaban kamu D, selesai, nggak usah pikir macam-macam lagi
gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Nah, kalau misalkan kamu ngejawab, kamu udah baca soal, kemudian kamu anggap pernyataan satu tuh nggak cukup, maka kamu langsung jadi pernyataan dua. Gini, kalau misalnya pernyataan satu saja nggak cukup ya, jadi kamu udah bilang, oh pernyataan satu nggak cukup deh. Jadi jawaban A sama jawaban D itu udah teranulir. Jadi tinggal mengkerucut 3 pilihan jawaban, yaitu B, C, atau E. Nah, sekarang kamu tinggal cek nih, pernyataan 2 cukup atau nggak cukup. Kalau misalnya pernyataan 2 cukup, pernyataan 2 aja cukup, tadi kan pernyataan 1 udah nggak cukup kan, maka jawaban kamu B. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan pernyataan 2 itu ternyata support, pernyataan 2 itu support ke pernyataan 1, artinya ketika dua pernyataan ini gabung dan bisa untuk menjawab soal, ya berarti kamu jawabnya C. Tapi kalau dua-duanya pernyataan ini nggak bisa untuk ngejawab soal, ya berarti kamu jawabnya E, gitu. Nggak kebayang ya. Oke, kita langsung aja contoh. Kakak akan punya 3 contoh nanti ini. Jika Y lebih besar dari 110%, jika Y lebih besar dari 110% dari X, apakah Y lebih besar dari 75? Oke. Pernyataannya jelas ya, jadi kamu diminta mencari nilai, ada satu statement jika Y lebih besar dari 110% dari X, apakah Y lebih besar dari 75? Oke. Nah, dari sini kita bikin persamaannya dulu. Persamaannya dari soal kan ada jika Y lebih besar dari 110% dari X. Biasanya dari kata dari dalam matematika itu adalah kali ya. Berarti 110% itu kan 110, 110% itu kan 110/100. Berarti kalau didesimalkan kan 1,1 ya, 1,1x gitu kan, lihatnya lebih gampang. Nah, kemudian kamu ditanya apakah Y itu lebih besar dari 75 gitu. Itu dengan statement yang pertama nih, nomor 1. Ingat, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak saling berhubungan. Jadi kamu baca dulu. Cukup nggak ya dengan ini untuk menjawab ini? Untuk menjawab ini, nah, tentu cukup ya. Kan X-nya jelas. X lebih besar dari 75. 76, 75,5, 75,01, 76, 778, 100 sampai tak terhingga. Kalau kita kalikan di sini, nah jelas Y bisa dijawab. Iya kan? Jawabannya bisa ya atau tidak gitu. Oh, ternyata pernyataan 1 saja cukup. Sehingga kalau pernyataan 1 saja cukup, maka kamu langsung anulir jawaban B, jawaban C, jawaban E. Ya, nggak usah dipikir. Oke? Yang kamu pikir hanya yang jawab pernyataan 1 saja cukup, yaitu antara A dan D. Nah, sekarang kita tinggal mikir dari statement yang kedua. Dari statement kedua, ini kan ada Y min X sama dengan 10. Nah, sekarang dari statement kedua ini cukup nggak ya untuk menjawab ini? Tentu saja cukup ya, kan ini ada 2 variabel yang diketahui. Dan ini juga 2 variabel yang diketahui, ada angkanya. Y min X sama dengan 10 diketahui. Y min X sama dengan 10, sehingga kita bisa menentukan, di sini kan kita bisa Y min 1,1X lebih besar dari 0 gitu. Nah, kalian tinggal substitusi tapi ingat, tidak kalian tugasnya di sini tidak untuk mencari berapa X berapa Y-nya. Yang penting dari statement ini cukup. Ya kan? Nah, sehingga langsung saja jawabannya. Kalau satu cukup, 2 cukup, maka pilihannya adalah D. Gampang kan? Kenapa? Karena yang A 2 nggak cukup. Sedangkan di sini kan 2 cukup. Ingat? Oke, langsung saja contoh soal yang kedua. Nah, bidang datar. Aku paling lama kalau di bidang datar. Oke, karena ini nggak disuruh ngitung ya, mudah-mudahan gampang ya.
Nah, sekarang bla 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 bla. Segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Well, AC sama dengan BC sama kakinya di sini, tapi ini kelihatannya sama sisi ya. Oke, whatever, abaikan. Yang jelas AC sama dengan AB. Kalau misalnya nggak yakin, tulis ulang aja. AB sama dengan AC. Terus, jika CF, CF, kemudian AD dan BE berpotongan tepat satu titik. Nah, berpotongan di sini. Berapakah besar sudut ACF? Nah, ditanya di sini nih, berapakah besar sudut ini? Lalu putuskan, oke. Berarti kita harus paham ya peta pertanyaannya. Nah, sekarang statement yang pertama, pernyataan pertama itu hanya diketahui sudut DAB sama dengan 30. Berarti diketahui di sini aja. Ini sama dengan 30. Cukup nggak ya untuk mengetahui sudut ini kalau diketahui sudut ini doang? Ayo. Dan ini sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut ini sama dong. Nah, sudut ini sama berarti sudut ini sama dong. Ya nggak? Betul? Cukup nggak? Pensil merah ya. Nih, karena sama kaki maka besar sudut ini akan sama besar sudut itu. Dan yang diketahui hanya di sini nih, 30. Cukup nggak untuk menjawab ini? Kurang ya. Kan kita nggak tahu berapa panjangnya. Atau, which is, kalau misalnya mau tahu sudut ini, setidaknya kita tahu berapa panjangnya ini, gitu. Kan ini nggak diketahui, maka pernyataan saja nggak cukup. Pernyataan satu aja nggak cukup untuk menjawab soal berapakah besar ini ya, untuk menjawab soal ini. Maka karena nggak cukup, maka karena nggak cukup, maka pilihan A sama pilihan D kalian anulir. Jadi tinggal mengkerucut 3 option, kalau nggak B, C, atau E. Iya kan? Nah, sekarang kita baca. AD dan BE adalah garis bagi. Nah, AD mana AD? AD, ini AD. Ini AD, kemudian ini BE garis bagi. Oh, kalau garis bagi berarti ini pas di tengah-tengah. Nah, ini pas di tengah-tengah. Sekarang, kan katanya ini CF garis tinggi ya. Garis tinggi. Oh iya nih, garis tinggi. Terus berarti berarti ini siku-siku dong di sini gitu. Nah, karena ini Nah, karena ini katanya garis bagi di statement kedua nih, karena AD dan B garis bagi dan ini memotong, berarti ini akan menjadi tinggi dan ini tegak lurus, gitu kan. Karena tegak lurus dan ini juga pasti tegak lurus juga. Nah, ini namanya oke. Sehingga karena ini 30, maka kita tahu ini jadi 60. Kalau ini 60, berarti kita jadi tahu juga ini berapa, ini berapa. Sehingga tadi ya, pernyataan 2 cukup kalau pernyataan 2 aja nggak cukup nih. Kalau pernyataan 2 aja nggak cukup. Tapi kalau pernyataan 2 dan 1 kita gabung, ya kan, berarti jadi cukup. Jadi bisa untuk menjawab berapa sudut ACF. Sehingga jawabannya adalah C yang paling tepat. Masih bingung ya? Oke, diulangi ya, ada ribet. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Oke, yang informasi hanya ini sama kaki. Jadi jangan iseng AB itu panjangnya sama, enggak ya? Enggak. Jadi kita hanya tahu informasi bahwa AC ini sama dengan BC.
Nah, sama kakinya di sini. Terus jika CF, AD dan berpotongan di tepat satu titik, nah ini ya ketahuan berapakah besar sudut ACF, berapakah besar sudut ACF, nah ini berapa gitu. Kemudian kita hanya diberikan dua statement. Statement yang pertama, sudut DAB itu di sini. Ini sama dengan 30 derajat. Nah, kira-kira kalau hanya diketahui sudut ini doang, 30 derajat ini, kira-kira cukup nggak untuk menentukan berapa C? Nggak cukup ya, karena kita nggak tahu berapa panjangnya, atau kita nggak tahu posisi garisnya ini apakah garis bagi, ataukah garis tinggi, atau garis apa, kita nggak tahu. Sehingga pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab berapa besar sudut ACF. Nah, karena pernyataan 1 itu nggak cukup untuk menjawab itu, maka pilihan A dan pilihan D kita anulir. Sehingga ada 3 option. Mengkerucut nih antara B, C, atau E. Sehingga kalau mau nembak 3 itu aja, jangan yang lain. Jangan A atau D ya. Jadi tinggal cup. Oke, jawabannya ini. Nggak bercanda. Artinya kamu tinggal punya 3 pilihan. Jadi ya tinggal peluangnya lebih kecil lah ya. Gitu. Peluangnya lebih besar ya untuk benar gitu. Kemudian kita cek statement yang kedua. AD dan BE adalah garis bagi. Oke, AD dan BE adalah garis bagi. Berarti ini garis bagi. Kalau garis AD garis bagi berarti panjangnya ini sama. Ini ya. Ini juga panjangnya sama. Oke. Nah, sekarang kalau hanya statement 2 aja, ini nggak cukup. Terus kenapa kalau panjangnya sama? Ya kan sudutnya nggak diketahui, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi statement 2 aja nggak cukup. Statement 2 aja nggak cukup, statement 1 aja nggak cukup. Nah, apa yang terjadi kalau ini digabung? Kalau digabung ya. Kalau digabung berarti ada sudut 30 kan, yang tadi ini sudut 30. Karena ini garis bagi, berarti ini bisa kita siku-siku ya. Berarti kita tahu di sini 30. Ya toh? Nah, kalau ini tahu berarti bisa dong kita menentukan sudut ACF. Oke, berarti pernyataan 2 saja nggak cukup, tapi akan cukup kalau digabung dengan pernyataan 1. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah C. Contoh yang terakhir. Oke. Nah, kamu coba dulu deh. Silakan di-pause dulu videonya, kamu coba dengan trik seperti tadi, kemudian kita bahas bareng-bareng. Nah, gimana? Udah dicoba? Bisa ya? Kalau masih ya namanya juga latihan ya. Jadi nanti kalau kamu nemu soal seperti itu, kamu harus pakai strategi ngerjainnya biar nggak terlalu pusing dengan aduh ini statementnya gimana gitu, sehingga kamu ngerti polanya, pola option jawabannya untuk analisis kecukupan data. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada persegi panjang. Yang ditanya AB banding BC. Yang ditanya ini banding ini. AB tulis ulang deh, banding BC, berarti ini banding ini, ya kan? Keliling ABC tersebut 32, kelilingnya 32. Oke, keliling ABCD, statement 1, diketahui keliling ABCD. Nah, kalian tahu keliling ABCD itu kan 2 panjang ditambah 2 lebar sama dengan 32 kan? Berarti panjang tambah lebar sama dengan 16. Nah, masih ada 2 variabel nih. Jadi nggak cukup. Statement 1 doang nggak cukup untuk menyelesaikan ini, karena masih ada 2 variabel yang belum diketahui. Ya masih ada 2 variabel dan kita dua-duanya nggak tahu. Paling nggak 1 variabel yang diketahui aja, kita bisa mencari yang lain kan. Sehingga optionnya yang A sama yang D kita anulir. Nah, sekarang semua persegi panjang kecil memiliki dimensi yang sama. Semua persegi panjang yang kecil memiliki dimensi yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya berarti ini ukurannya sama ya. Ukurannya sama, dan sama. Nah, kalau diketahui ini doang, bisa nggak menentukan perbandingan ini ya? Itu aja.
Ayo. Berarti ini ada, misalkan di sini X ya, ini panjangnya X, berarti ini ada 3X ya. Ini X, ini 2X ya. Nah, di sini berapa? Kan dimensinya sama, berarti ini 3X gitu. Nah, berarti cukup ya. Cukup untuk menjawab perbandingan ini AB dibanding BC. Asal diketahui semua persegi panjang kecil memiliki dimensi yang sama. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat saja cukup. Oke, jawabannya adalah B. Nah, gimana adik-adik? Coba deh sekarang kalau kalian menemukan soal yang tipe analisis kecukupan data, coba mulai berlatih untuk menyelesaikan soal dengan strategi yang seperti tadi. Nah, itu lebih ini ya, kalian lebih percaya diri sehingga tidak terlalu pusing. Ini maksudnya apa sih? Coba deh. Kalau kalian nggak pakai strategi itu, pasti kalian pusing. Pilih satu-satu dulu. Pernyataan satu saja cukup. Ini tadi kan pernyataan satu nggak cukup ya. Jadi aku milihnya antara ini bukan. Lama sekali. Jadi gunakan strategi itu. Ingat, strategi untuk mengerjakan soal analisa kecakapan. Strategi untuk mengerjakan soal kecukupan data. Kan ada 2 pernyataan. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak saling nggak ada keterkaitannya. Ingat, kalau jawaban kamu, pernyataan kamu cukup untuk menjawab soal, sambil ngeliat di samping ya, maka pilihan kamu adalah antara A atau D. Nah, dari situ kamu tinggal ngecek jawaban nomor 2. Kalau jawaban nomor 2 itu cukup juga, maka jawaban kamu yang apa? Yang D. Yang D ya. Tapi kalau nomor 2 itu nggak cukup, maka jawaban kamu yang A. Sekarang, kalau kamu cek nomor 1, pernyataan pertama itu nggak cukup, maka kamu anulir tuh yang A sama yang D tadi. Pilihan kamu hanya 3, B, C, atau E. Berarti kamu tinggal ngecek statement yang kedua. Kalau statement kedua itu kalau cukup, berarti kamu jawabnya B. Kalau nggak cukup, jawabnya E. Kalau cukup tapi cukup sih, tapi kalau digabung dengan statement yang pertama, maka jawaban kamu adalah C. Nah, gitu strateginya adik-adik. Selamat berlatih, harus banyak-banyak berlatih, kuncinya itu. Jadi kuncinya kamu sukses UTBK tahun 2021, itu nanti kamu harus banyak berlatih. Sorry, kakak bukan era UTBK. Jadi masih zaman dulu apa ya namanya? Lupa. UMPTN. Nah, UMPTN strategi soalnya beda lagi. Nggak ada yang syarat kecukupan gini. Adanya dulu sebab akibat. Tapi sekarang kan udah nggak ada ya. Ada nggak ya? Kelihatannya sih nggak ada. Nah, tipe kuantitatif kan itu ya. Oke, good luck buat kalian. Para pejuang UTBK tahun 2021, jangan lupa 1, selalu berdoa. Oke, 2, banyak berlatih. Yang ketiga, perbaiki konsepmu. Itu urutannya. 1, doa. Mudah-mudahan dengan doa Tuhan bisa memberikan motivasi kamu untuk selalu berlatih sehingga tidak bosan-bosan. Dengan doa, mudah-mudahan Tuhan memberi kemudahan kamu untuk menguasai konsep dengan mudah, membaca soal itu lebih jeli, dan seterusnya. Dan jangan lupa yang terakhir, minta maaf sama orang yang terdekat kamu, orang tua kamu, kakak kamu, adik-adik kamu, teman-teman kamu, siapapun sebelum kamu nanti tes. Mudah-mudahan mereka semua merestui kamu. Dan doa kakak buat kalian, mudah-mudahan kalian diterima di jurusan, di perguruan tinggi yang terbaik dan yang menjadi harapan kamu. Jangan lupa tonton video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.